Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Ustadz kita Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, rahimakumullah, serta segenap partisipan Golden Habit yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukurinya, sehingga dengan rasa syukur tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat yang lainnya kepada diri kita. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-47 dan topik pembahasan atau kajian kita pada kesempatan kali ini adalah menjauhi gaya hidup tabdzir. Selanjutnya, mari kita buka, kita awali forum kita, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dari awal hingga akhir senantiasa kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ustadz kita Dr. Agus Sukaca untuk menyampaikan tausiah. Monggo Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah dari Papua hingga Sumatera, alhamdulillah. Papua dari Sorong ada, ya kemudian Sulawesi, mulai di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, alhamdulillah ada. Ya. Kalimantan ini cukup banyak. Ya. Kemudian Jawa lengkap, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Banten, alhamdulillah ada. Ya. Sumatera ini ada Dr. Hanif dari Metro, ya. Dan biasanya dari Gisting, ya, Tanggamus juga hadir. Alhamdulillah kita bersyukur. Ya. Di bagian Kalimantan bagian Malaysia juga ada memonitor acara ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bersilaturahim sambil mengaji. Kita sudah awali silaturahim ya, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi, setengah jam yang lalu kita sudah bersilaturahim, berbincang-bincang. Dan insya Allah kita akan senantiasa mengkaji hal-hal yang nampaknya sepele, ya. Kalau saya menyebut sebagai sesuatu yang endeng-endengan, tetapi sesungguhnya ini sebagai sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan beragama kita. Kajian kita kali ini adalah tentang menghindari gaya hidup tabdzir. Gaya hidup ini juga bisa berpeluang untuk tabdzir. Kita tahu gaya tabdzir itu gayanya setan. Jadi kalau kita melakukan banyak kemubadziran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka
berbuat mubadzir, ya, itu adalah temannya setan. Dan kita sudah bahas ya, tabdzir di bidang makanan pada Sabtu episode yang lalu. Nah, mari kita kaji dalam perspektif lain ya, tabdzir di bidang apa? Gaya hidup. Ya. Kita awali dengan ya, surah kedua, awal surah kedua, surah yang terpanjang Al-Baqarah, ya. Itu di ayat ketiganya ada sebuah ayat yang menurut saya sangat menarik. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hudan, petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Nah, di situ ayat selanjutnya penjelasan tentang siapa al-muttaqin itu. Nah, di antaranya orang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menafkahkan dari apa-apa yang Allah rizkikan. Dari menafkahkan, ya, ini sebenarnya kita bisa memahami semua rezeki Allah itu dinafkahkan dengan cara yang benar. Jadi bukan hanya menafkahkan sebagian rezeki, tapi semua ya, rezeki Allah itu dinafkahkan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu seperti apa? Nah, digambarkan fisabilillah ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya fisabilillah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Dari kelipatannya 700 kali. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Jadi rezeki Allah yang dinafkahkan di jalan Allah itu menimbulkan efek yang berlipat-lipat. Ini efeknya 700 kali lipat di dalam ayat ini digambarkan. Itu artinya apa? Artinya menafkahkan harta di jalan Allah itu akan menimbulkan akibat, menimbulkan dampak yang sangat dahsyat. Nah, sebaliknya kalau kita menafkahkan tidak di jalan Allah, ya tentu efek dahsyat itu tidak akan terasa atau tidak akan terjadi. Nah, kedahsyatan itu sebahagiannya Allah berikan ketika kita masih ada di dunia, dan sebagiannya akan Allah anugerahkan ketika kita nanti berada di akhirat. Jadi tidak semuanya itu efeknya ukhrawi, tetapi dibagi. Ada yang efek duniawi dan ada yang efek ukhrawi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan fisabilillah? Ini Muhammadiyah sudah membuat sebuah rumusan. Ini termasuk salah satu koror majelis tarjih.
tentang masalah 5. Di situ ada takrif tentang sabilullah atau sabilillah. Ini yang merumuskan bukan hanya ulama-ulama Muhammadiyah, tetapi juga mengundang ulama-ulama dari yang lain, ya, dari organisasi yang lain diundang untuk ikut merumuskan apa itu sabilullah. Kesimpulannya yaitu atau pengertiannya, sabilullah huwa at-thoriq al-musilu ila ma yardahullahu min kulli amal adzinallahu bihi li'la'i kalimatihi wa tanfidhi ahkamihi. Sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan kalimatnya, agamanya, dan melaksanakan hukum-hukumnya atau aturan-aturannya. Kita bisa memahami ya, apa yang kita lakukan sepanjang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah, ketentuan-ketentuan Allah, maka itu fi sabilillah, berada di jalan Allah. Nah, terkait dengan menafkahkan harta, kalau itu kita lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka menafkahkan harta itu fi sabilillah, di jalan Allah. Kita ya, bisa memahami menafkahkan harta untuk kepentingan keluarga, untuk makan minum, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan perjuangan, itu juga fisabilillah yang akan mendapatkan efek yang sangat dahsyat. Artinya kita belanjakan semuanya itu pada jalan yang diridhoi Allah. Nah, tentu tidak termasuk fisabilillah kalau kita membelanjakan untuk kepentingan maksiat. Ini banyak ya orang yang punya rezeki tetapi dibelanjakan untuk membiayai dugem, untuk membiayai melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, ya. Membiayai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar syarak, ya, melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ya. Itu adalah membelanjakan bukan fi sabilillah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita memang perlu memastikan bahwa rezeki Allah itu kita manfaatkan untuk sesuatu yang bernilai kebaikan. Prinsip bagaimana kita mengatur ya, penggunaan rezeki Allah itu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai contoh teladan yang luar biasa dari Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang di dalam banyak interpretasi itu ada yang menyatakan Rasulullah itu orang yang kaya, tapi ada yang mengatakan beliau itu miskin. Mana yang benar? Ya. Jadi yang menyatakan kaya berarti Rasulullah itu mendapat kelimpahan harta.
Ini kalau kita lihat sejarah, ya, saya cenderung berpendapat bahwa Rasulullah itu kaya. Saya juga pernah mendengar dari Allah Yarham Pak Jindar yang menyebutkan Rasulullah itu kaya. Sebelum nubuwah, beliau itu adalah seorang pemuda yang kaya dan sukses. Jadi riwayat beliau sebagai seorang pedagang yang menjalankan dagangan Sayyidah Khadijah, dan ternyata dengan cara beliau berdagang itu luar biasa, ya, laris, ya. Yang lain-lain belum habis, beliau sudah menghabiskan dagangannya. Beliau seorang yang sukses. Nah, saat menikah dengan Khadijah, itu mahar beliau juga luar biasa, ya. Senilai 20 ekor onta muda. Ini 1 ekor onta saja berapa harganya? Ini 20 ekor, ya, 20 ekor. Dalam riwayat lain banyak versi ini berapa ekor ini, ya. Tapi saya mengambil salah satu versi 20 ekor onta, tapi 20 ekor onta ini juga sudah sebuah nilai yang luar biasa. Kalau kita konversikan, ya, di Indonesia itu dengan sapi itu harganya lebih murah daripada onta. Nah, harga sapi saja untuk korban itu sekitar 20 juta 1 ekor. 10 ekor sudah 200 juta. Berarti kalau 20 ekor, nilai sapi saja sudah 400 juta. Itu baru konversi dengan sapi. Ini sekarang siapa yang mahar anak-anak muda sekarang itu sampai 400 juta. Paling-paling seperangkat alat sholat sajadah harganya berapa, ya. Atau mungkin cincin, ya, cincin harganya juga berapa. Jadi sebenarnya Rasulullah itu dari sisi sebelum kenabian beliau itu termasuk berada. Nah, setelah bi'tsah, setelah beliau itu menjadi rasul, ya, nah, itu beliau memegang kuasa atas 20% ghanimah. 20% itu kuasa beliau untuk bagaimana memanfaatkan. Nah, dan ghanimah itu jumlahnya luar biasa, ya. Peperangan pada zaman Rasulullah itu pampasan perangnya juga luar biasa. Nah, yang lain, sahabat Umar bin Khattab itu mengabarkan bahwasanya Rasulullah memiliki 3 ladang dari ghanimah perang. Dari salah satu ladang tersebut, hasilnya dibagi menjadi 3 bagian. 2/3 untuk masyarakat, dan 1/3 untuk istri-istri beliau. Nah, setiap istri mendapat jatah lebih dari 1000 wasak. Ya, wasak ini ukuran yang digunakan pada zaman itu, ya, 1000 wasak dari gandum dan kurma per tahun, ya, per tahun. Nah, 1 wasak itu setara dengan 122,4 kg, berarti 1 kintal lebih. 1000 wasak itu berapa ton, ya? Berarti ada 100 ton. Ini dari 1 ladang, 1/3 tiap istri, ya, istri Nabi itu dapat 100 ton lebih gandum dan kurma. 2 ladang lain, ya, Nabi gunakan untuk berbagai keperluan termasuk sedekah. Jadi berdasarkan beberapa riwayat ini, sesungguhnya Nabi itu sangat berkecukupan, hartanya cukup banyak. Sehingga saya cenderung pendapat Allah Yarham Pak Jindar bahwa Rasulullah itu seseorang yang kaya. Tetapi beliau memberikan teladan. Beliau hidup bersahaja dan qanaah.
Jadi meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk kenyamanan diri pribadi. Tapi lebih banyak dimanfaatkan untuk perjuangan, dan beliau memilih untuk hidup secara bersahaja. Bagaimana tingkat kebersahajaan Rasulullah ini? Ada juga riwayat dari Umar bin Khattab masih, ya. Dari Umar berkata, aku melihat guratan anyam tikar di sisi perut beliau, maka aku pun menangis. Melihat Umar menangis, Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkanmu menangis ya Umar? Umar pun menjawab, wahai Rasulullah, Kaisar Kisra dalam keadaan mereka, yakni selalu dalam kemewahan harta. Rasulullah lebih layak menerima segala harta dan kemewahan dunia. Jadi Rasulullah itu begitu sederhana, tidurnya di tikar yang dari anyaman-anyaman itu ya, sehingga membekas ya. Jadi begitu bangun itu bekas-bekasnya masih ada, seperti Bapak Ibu kalau tidur di tikar yang anyaman itu ya, tikar anyaman itu bekasnya itu akan menempel pada kulit yang menempel pada tikar itu terlihat ya, itu menunjukkan apa, tidurnya sangat bersahaja. Nah, beliau Rasulullah menjawab, apakah engkau tidak senang bahwa di dunia ini bagi mereka dan akhirat untuk kita. Artinya hidup kita di dunia bukan untuk bermewah-mewahan. Ya. Allah menyiapkan kita kemewahan di akhirat. Di dunia kita harus berani hidup bersahaja secukupnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menurun kepada anak keturunan beliau, ya, putrinya Fatimah, ya, itu juga dalam menyiapkan kehidupan rumah tangganya itu banyak dikerjakan sendiri, bajunya terbatas ya. Kita Bapak sekalian kalau ke Museum Topkapi di Turki itu kita masih bisa melihat seperti apa bajunya Sayyidah Fatimah, ya, putri beliau. Ya. Saya kira kalau dibandingkan dengan baju yang sekarang ini ya untuk masa itu termasuk sederhana. Ya. Rasulullah dan keluarganya sederhana. Di dalam makan itu juga yang dimakan bukan roti halus, ya, tapi roti yang kasar. Nah, ini Rasulullah SAW mampu mengendalikan diri untuk tetap hidup sederhana, meskipun sebenarnya kalau mau mewah itu mampu. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, ya, andai kata aku mau, ya, bukit emas itu bisa berjalan bersamaku. Ya, artinya apa? Artinya berbagai macam keberlimpahan harta itu bisa membersamai beliau. Tapi beliau memilih untuk hidup dengan cara yang sederhana. Nah, ini teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga gaya hidup beliau adalah gaya hidup yang sederhana. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana teladan yang diberikan oleh tokoh-tokoh kita, ya, tokoh-tokoh Muhammadiyah? Kita tahu Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu ya dibilang kaya, ya tidak terlalu kaya, tetapi miskin juga tidak ya. Beliau mencontohkan bahwa hartanya itu banyak digunakan untuk perjuangan. Kita tahu riwayat pendirian sekolah Muhammadiyah pernah kekurangan dana, sehingga beliau melelang semua perabot-perabot rumah tangga yang ada di rumahnya untuk membiayai perjuangan, ya, membiayai sekolah Muhammadiyah yang beliau dirikan. Sampai dilelang itu, ya. Dan hari-hari cara hidup beliau adalah cara hidup yang sederhana.
Ini contoh teladan yang diberikan, ya, tidak ada sesuatu yang sifatnya apa, kemewahan-kemewahan, ya, yang dilakukan oleh Kyai Dahlan. Kita juga bisa belajar dari Pak Kasman Singodimejo. Pak Kasman ini adalah tokoh, ya, pendiri bangsa ini, Indonesia, yang sudah ikut terlibat di dalam persiapan kemerdekaan. Ya. Nah, beliau itu Masya Allah hidupnya, ya, saya masih menangi, ya, masih sempat berjumpa dengan beliau, tahu dengan beliau, pernah mengundang beliau untuk bicara di IPM waktu itu. Ya. Jadi kalau PP Muhammadiyah sedang pleno di Jogja, biasanya kita melihat siapa yang bisa kita undang ini. Ya. Jadi kita undang di IPM, waktu itu saya aktif di IPM daerah di Kota Yogyakarta. Nah, Pak Kasman ini Masya Allah, ya, sebagai sosok yang luar biasa di dalam sejarah Indonesia, ya. Tapi beliau dalam menjalani hidup itu begitu sederhana. Beberapa kali, ya, beliau itu dari Jakarta untuk bisa sampai ke Jogja tidak menggunakan alat transportasi yang nyaman. Ini beliau pernah numpang truk barang itu, ya. Jadi dari Jakarta ada truk yang mau ke Jogja, ya, itu beliau numpang truk. Ya. Ini tidak hanya sekali, ya, ini beliau. Dan kalau ke Jogja itu naik kereta itu, ya, kereta yang biasa. Jadi ini siapa yang bisa melakukan seperti Pak Kasman ini sekarang ini? Ini begitu luar biasa yang dicontohkan. Nah, contoh yang lain, ya, yang alhamdulillah saya sempat juga untuk berinteraksi langsung dengan beliau adalah Allahyarham Pak R. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, Pak R ini menurut saya sosok yang sangat fenomenal di Muhammadiyah, ya, tentang kesederhanaannya. Jadi Pak R itu, ya, saya kebetulan sangat dekat dengan putra beliau, salah satu putra beliau itu Dr. Fauzi AR, ya Allah yarham, ya, beliau sudah wafat pada waktu wabah COVID kemarin, ya. Nah, saya sering mendengar cerita, ya, bagaimana kesulitan yang dialami oleh Pak AR, ya. Dan meskipun peluang untuk mendapatkan kekayaan itu begitu luar biasa, ya, tapi beliau memilih untuk tetap sederhana. Saya mendapat cerita, ya, tadi dari Mas Fauzi, suatu saat Pak R itu diberikan hadiah, ya, oleh Presiden pada waktu itu, ya, sebuah mobil, ya, Corolla, ya. Waktu itu Corolla itu termasuk mobil yang luar biasa, ya. Itu langsung diberikan kepada Pak AR untuk digunakan, ya, sebagai Ketua PP Muhammadiyah, ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas hariannya supaya lebih mudah di dalam melakukan perjuangan ini. Apa yang terjadi? Ya, Pak R begitu menerima mobil itu, langsung dipersilahkan untuk digunakan oleh UMY, Universitas Muhammadiyah Jogja, yang waktu itu masih kecil, ya, belum seperti sekarang ini, langsung, ya, diserahkan. Sehingga Mas Fauzi itu sempat agak gerundel. Kita ini kan juga pengen nyoba mobil yang bagus gitu, ya. Belum sempat nyoba sudah sampai ke UMY, belum sempat mencoba. Dan peluang-peluang yang lain Pak R itu kalau mau, ya, beliau itu bisa hidup hidup sangat berkecukupan, itu sangat memungkinkan, ya. Yang menawarkan itu banyak sekali. Tapi beliau memilih untuk hidup sederhana, dan ketika beliau menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah, itu masih sempat jualan bensin eceran
di depan rumah beliau. Ya, rumah beliau itu sebenarnya rumah Muhammadiyah yang sekarang Bapak sekalian kalau melihat kantor PP Muhammadiyah di Jalan Cik di Tirok, itu dulu adalah rumahnya Allahyarham Pak AR yang ditempati Pak AR. Jadi Pak AR itu sampai wafatnya tidak punya rumah, menempati rumah Muhammadiyah. Padahal beliau adalah ketua PP Muhammadiyah terlama, lebih lama dari Kiai Dahlan ya. Sejak tahun 66 ya, itu beliau sudah menjadi ketua PP menggantikan Kiai Fakih Utsman yang seminggu setelah terpilih di dalam muktamar itu beliau wafat sehingga praktis yang melaksanakan adalah Pak AR. Ya, sampai muktamar tahun 90. Ya, berapa tahun itu lama sekali ya, ketua PP terlama. Nah, Masya Allah ya, Masya Allah ya. Jadi peluang-peluang itu beliau berikan kepada Muhammadiyah. Mobil yang cukup mewah itu juga dipersilahkan Muhammadiyah untuk menggunakan. Nah, beliau hanya mengatakan, engkau ya, sak mongso-mongso perlu, nah, jadi sewaktu-waktu perlu baru mau menggunakan. Tapi biar digunakan oleh UMY. Dan Pak AR itu menjadi ketua PP itu masih sering ke kantor PP itu naik sepeda motor butut ya, Yamaha butut ya, bukan waktu itu tidak termasuk baru ya, termasuk butut ya. Nah, itu masih sering naik Yamaha. Saya masih menyaksikan itu Yamahanya itu warnanya merah gitu ya. Pak AR kalau kantor itu badannya yang super dengan motor yang kecil itu ya, Masya Allah. Ya. Itu beliau nikmati. Dan beliau juga tidak canggung untuk naik bis kota. Jadi beliau dari rumah beliau ke kantor PP. Dulu kantor PP itu di Jalan Kiai Dahlan sekarang ini, yang gedung Muhammadiyah. Ya. Jadi beliau masih naik bis kota. Dan betapa qanaahnya beliau, ya, sehingga ketika ada yang bertanya, ya, Pak R itu kan terkenal sekali ya, ketika naik bis kota itu banyak yang kenal, ya. Itu bertanya, menyapa Pak R. Loh Pak R kok nitih bis ya. Kenapa R kok naik bis ya? Maksudnya kenapa kok tidak dijemput atau menggunakan mobil. Nah, beliau menjawabnya tidak, oh iya karena yang jemput berhalangan atau mungkin oh iya nggak punya mobil. Tapi beliau itu menunjukkan jiwa besar beliau dan beliau menikmati naik bis itu. Apa jawab beliau? Nggih niki sik kathah rencange. Naik bis itu ini yang banyak temennya. Kalau diantar kan nggak banyak temennya. Wah, itu jawaban yang menurut saya menunjukkan betapa beliau menikmati pilihan gaya hidupnya. Jadi yang banyak temennya. Nah, ketika suatu saat beliau itu diketahui berjalan di Malioboro untuk menuju kantor PP itu entah dari mana beliau berjalan kaki itu di Malioboro. Nah itu ada yang bertanya, loh Pak R, kok tindakan mawon? Kok cuman jalan kaki? Apa jawabnya? Wah jawabnya Masya Allah ini menunjukkan beliau sangat menikmati. Nggih, ajeng belajar mboten kiat. Iya, mau lari nggak kuat gitu ya. Nggak kuat lari. Sehingga apa pilihan hidup beliau itu tidak diterima dengan merasa menyesal kok cuma jalan kaki, kok cuma naik bus, kok tidak pakai mobil yang bagus ya. Tapi itu pilihan yang betul-betul dinikmati sehingga ketika ada yang bertanya itu jawabannya itu jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa beliau menikmati pilihan itu. Menikmati untuk sederhana. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini persoalannya kan kita sekarang ini ya, banyak gaya hidup ya, yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul maupun tokoh-tokoh persyarikatan kita. Kadang-kadang kita membelanjakan harta kita untuk sesuatu yang sebenarnya kurang atau tidak bermanfaat. Misalnya
Kita pakai tas saja harus tas yang bermerek, yang harganya berjut-jut. Itu banyak ibu-ibu itu yang menggunakan tas ya, harganya berjut-jut ya, karena mereknya merek-merek terkenal dari Prancis ya. Untuk itu. Juga kadang-kadang kita menggunakan sesuatu yang sesungguhnya kita tidak perlukan. Dengan gaya hidup yang serba wah ya, untuk apa? Meningkatkan citra diri. Sehingga citra diri kita bergantung dengan apa yang kita pakai. Kalau bajunya tidak bermerek, kalau arlojinya tidak bermerek, tasnya tidak bermerek, sepatunya tidak bermerek, merasa tidak pede. Sehingga kebanggaannya dibangun dengan apa? Dengan menggunakan aksesori pakaian yang bermerek itu. Padahal itu pengeluaran ya luar biasa. Bayangkan tas yang sama yang dibikin Bandung, Cibaduyut misalnya, bahannya sama, bahannya yang sama, tapi mereknya Bandung ya, itu beda dengan merek Perancis, ya, meskipun barangnya sama. Tetapi dengan menggunakan bahan-bahan yang bermerek, kita merasa memiliki harga diri yang tinggi. Masya Allah. Ini yang terjadi pada masyarakat kita saat ini, Bapak Ibu sekalian. Yang kaya dimanfaatkan kekayaannya itu untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak memiliki manfaat. Cenderung untuk tabdzir, cenderung tidak bermanfaat. Berani tidak kita memilih sebuah gaya hidup, kita menggunakan harta kekayaan kita secukupnya. Selebihnya kita gunakan untuk perjuangan. Ini sebuah pilihan yang sudah dicontohkan oleh Kiai Dahlan, oleh Pak AR, oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, Masya Allah. Ya. Jadi sesuatu yang banyak yang Allah anugerahkan, itu betul-betul kita manfaatkan untuk hal-hal yang penting perjuangan. Marilah Bapak-Ibu sekalian, kita nafkahkan ya, harta kita ini untuk sesuatu yang betul-betul penting, yang betul-betul fisabilillah, sehingga kalau kita mendapatkan anugerah harta yang banyak, ini semuanya kita pertanggungjawabkan, semuanya adalah fisabilillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu menghindarkan dalam tabdzir ya, dari harta kita. Karena apa? Karena gaya hidup kita yang bermewah-mewah. Hadanallahu ya'akum ajma'in. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga gaya hidup yang hemat atau bersahaja ini tidak hanya sekedar menjadi topik bahasan kajian, tetapi terimplementasi dalam kebiasaan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, segenap partisipan Forum Golden Habit. Silahkan di sesi yang berikutnya adalah sesi tanggapan, respon, ataupun pertanyaan. Oleh karena itu, waktu disilahkan kepada Bu Mas Riah Dahlan. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya, sangat-sangat berguna sekali bagi diri maupun dari bangsa dan negara. Karena dari keborosan itu tadi akan menimbulkan koruptor dan sebagainya. Jadi yang dimaksud tadi ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono, itu tidak harus busono yang harga mahal, tapi yang sopan, begitu ya dok. Hanya itu, terima kasih bisa menginspirasi diri kami sendiri dan yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepakat ini dan setuju dengan Bu Masriah Dahlan ini. Ada pertanyaan nih Dok di forum chat. Di forum chat ada pertanyaan, apakah memberikan ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga itu termasuk takdir? Mohon mungkin bisa ditanggapi, karena memang dari sisi fungsi, dari sisi kemanfaatan, saya kira memang sering terjadi hal-hal yang kalau dengan karangan bunga ya akhirnya kemudian kurang begitu Dok. Mungkin bisa ditanggapi Dok. Ya, dari tinjauan takdir kita lihat karangan bunga itu kan harganya nggak murah ya. Itu yang bagus itu bisa berjut ya. Bisa harganya sampai jutaan. Kalau yang sederhana itu bisa ratusan ribu. Tapi meskipun sederhana itu juga biasanya ratusan ribu harganya. Nah, karangan bunga itu pesannya kan ucapan selamat. Kemudian ucapan selamat itu bunganya itu kan nggak bisa bertahan lama. Jadi kalau misalnya kita memberikan karangan bunga, yang memberikan karangan itu ada 100 orang, nah kita naruh karangan bunganya saja sudah kesulitan mau kita taruh di mana. Sementara kalau diuangkan itu banyak, karangan bunga itu setelah selesai acara itu semuanya hampir dibuang. Sehingga menurut saya ini termasuk budaya tabdzir. Tapi ini sudah menjadi budaya ya. Kita melihat tokoh-tokoh kita itu sudah mulai senang memberikan karangan bunga, acara pernikahan, acara wisuda, acara kematian ya, acara kematian ya. Jadi untuk event kematian itu sudah banyak karangan bunga. Itu menurut saya pesan memberikan ucapan ya, ucapan itu kan bisa disampaikan dengan cara yang lebih murah ya. Sementara uang untuk membuat karangan bunga lebih bagus itu diserahkan dalam bentuk yang bisa manfaatnya lebih lama. Coba karangan bunga 1 juta itu diwujudkan dalam bentuk sumbangan misalnya, itu akan jauh lebih bermanfaat. Saya sepakat ini menjadi bagian takdir sehingga monggo kita ya nggak usah ikut-ikutan ya menggunakan karangan bunga sebagai apa? Sebagai ekspresi untuk memberikan ucapan selamat. Mungkin ya di antara Bapak Ibu sekalian ada yang punya kreasi, kira-kira dalam bentuk apa yang bisa disampaikan dengan harga yang murah. Nah, sekarang ini kan bisa dengan apa? Dengan pesan-pesan warna-warni lewat WA, lewat apa itu juga harganya murah ya. Dan nanti yang direncanakan untuk karangan bunga itu bisa dikonversikan dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Ini pendapat saya. Baik Dok, terima kasih. Demikian tadi dari pertanyaan di room chat tadi ada yang menyampaikan itu, dan solusinya adalah bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada mungkin untuk mengganti tahniah atau ucapan-ucapan selamat itu dengan tidak mengurangi esensi atau substansinya. Bahkan kalau di media sosial itu aksesoris dan pernak-perniknya sangat banyak sekali. Stiker-stiker yang luar biasa itu banyak sekali. Terima kasih Dokter. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Disilahkan. Ternyata memang kita tidak sadar dalam budaya-budaya tertentu atau kebiasaan kita itu memang terjebak pada gaya hidup boros seperti ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Hanif. Matur sangat atas pencerahannya, namun saya ingin bertanya kaitan dengan tauladan yang disampaikan oleh Pak Air Fahrudin. Kalau kita baca di sejarah dan buku-buku beliau memang luar biasa kesederhanaannya, teladannya yang menginspirasi kita ya. Salah satunya beliau akan diberikan bom bensin oleh Pak Harto ya, kemudian malah beliau menyerahkan ke PP yang sehingga
kalau tidak salah pemberian tanah ya, yang sekarang menjadi Muhammadiyah. Ini yang luar biasa, tidak mementingkan dirinya, tapi malah persyarikatan. Artinya pola pikirnya memang luar biasa. Beliau untuk persyarikatan, menghidupkan persyarikatan luar biasa. Jadi pertanyaan saya ini, sikap beliau yang sederhana dan seperti itu, yang katakanlah meluluhkan hatinya sampai seperti itu apa ya? Mungkin karena satu tasaku yang luar biasa. Dan kemudian apakah ada unsur ada sufisme atau seperti apa Ustaz? Kalau zuhud jelas ya. Nah, apakah ada unsur sufi yang ada dalam diri beliau itu seperti apa? Mohon pencerahannya Ustaz. Monggo Ustaz. Ini pertanyaan sulit karena ini menyangkut pribadi beliau yang saya tidak sepenuhnya mengerti apa yang menjadi motivasi beliau. Ya. Tapi mungkin sekedar perkiraan Ustaz Hanif ya. Jadi beliau itu sangat meyakini kehidupan akhirat itu akan terjadi. Dan beliau itu sangat meyakini bahwa kehidupan akhirat itu akan bahagia kalau kita di dunia ini menjalankan hidup itu sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Jadi dunia itu menjadi mazra'atul akhirah, tempat kita mempersiapkan kehidupan akhirat, tempat kita memilih, ya, memilih apakah kehidupan akhirat kelak itu kehidupan yang bahagia atau tidak bahagia. Ini saatnya memilih. Nah, dengan kesadaran yang begitu, ya, saya punya pandangan, beliau memilih kehidupan bahagia di akhirat. Sehingga akan aktualisasikan semua yang mungkin bisa dilakukan di dunia ini untuk membangun kebahagiaan di akhirat kelak. Nah ini mungkin ini Ustadz Hanif ya, Ustadz Hanif, kalau kita menjadikan kebahagiaan akhirat itu menjadi pilihan hidup, maka akan memunculkan cara hidup yang sederhana. Ya, kita akan memanfaatkan potensi keuangan kita, harta kita untuk perjuangan. Tetapi kalau kita memilih ya, kebahagiaan dunia ini sebagai tujuan, di akhirat itu urusan nanti, nah kita bisa manfaatkan harta kita itu untuk yang membuat kita nyaman di dunia ini. Ya semuanya, ya kehidupan yang nyaman itu kita biayai. Nah ini adalah pilihan sebenarnya, pilihan. Nah Pak Air itu menurut saya sangat yakin kehidupan akhirat, dan beliau memimpikan kehidupan bahagia di akhirat sehingga rela ya, menjalani hidup di dunia ini ya ala kadarnya, ya, secukupnya, yang penting bisa melaksanakan tugas-tugas kekhalifahannya dengan sebaik-baiknya. Ini sekedar interpretasi dan dugaan Ustadz Hanif, karena saya belum pernah bertanya kepada Pak AR kenapa begitu Pak AR. Iya, maturun. Oke, baik dokter, tapi memang sangat sepakat dengan dugaan ataupun perkiraan kita, karena melihat aktivitas beliau itu kalau dikatakan sufistik tentu tidak, karena tadi masih dicontohkan misalnya menjabat ketua PP tapi juga masih jualan bensin gitu kan, artinya memang ada ikhtiar yang mengarah kepada tadi pilihan hidup bahwa akhirat itu adalah tujuan dan dunia ini adalah cara. Nah, sehingga saya kira ini betul sekali, mudah-mudahan seperti itu gitu. Ustadz Hanif, terima kasih. Ada lagi nih dokter, pertanyaan di room chat ini. Ya. Ini menarik ini. Pada situasi tertentu ada kalanya kita secara pribadi atau aum harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menjaga atau membangun citra atau marwah persyarikatan di hadapan pihak lain. Pada konteks lain hal itu jelas takdir, tetapi pada konteks tertentu kita perlu berdiplomasi secara nasional ataupun internasional.
Nah, ini mohon pendapatnya dokter dari Pak Ihsanuddin Pontianak. Monggo, dokter. Iya, iya. Wah, luar biasa ini Pak Hasanuddin ya. Luar biasa ini. Begini, ya, apa namanya, membangun marwah itu kita harus menghindari sesuatu yang membuka peluang tabdzir. Kita bisa membangun marwah sesuai dengan apa? Sesuai dengan bagaimana Islam mengajarkan kita membangun marwah kita. Jadi marwahnya misalnya ya, kalau misalnya kita datang sebuah pertemuan, mobilnya harus Mercy keluaran terbaru misalnya. Itu menurut saya apa namanya, bukan marwah yang perlu kita kembangkan. Tapi kalau kita bisa membangun marwah, ya, ilmu kita, ya, sehingga kita diakui menjadi orang yang berilmu, ya. Kemudian kita menyampaikan ilmu kita hidup sederhana ini, insya Allah itu nanti sesuatu yang dibangun pencitraan dengan cara-cara yang tabdzir, itu nanti akan apa? Akan kalah dengan yang ini. Ya. Sebagai contoh misalnya Allah yarham Pak AR, ya, Allah yarham Pak AR. Itu pernah ketika dipanggil ke istana, itu pakai mobil itu mobil station itu ya, mobil station, mobil yang apa? Kalau dulu ada semacam Suzuki Station yang modelnya kotak itu ya. Nah, padahal untuk masuk ke apa namanya ke istana, ya, itu mobilnya sedan-sedan, mobil-mobil nggak bagus itu kesulitan masuk. Ya. Tapi karena beliau mempunyai apa? Mempunyai marwah, kemudian juga mempunyai diakui, ya, begitu tahu isinya Pak AR, ya, wah itu nggak ada hambatan, ya. Bahwa ternyata ya, kepribadian itu adalah untuk membangun marwah yang paling baik, bukan apa yang dipakai. Ya. Jadi Pak AR itu dengan siapa saja di istana semua orang hormat, ya, semua orang begitu memberikan apa namanya takrim yang luar biasa, yang itu juga menjadikan marwah Muhammadiyah menjadi begitu kuat. Nah ini ya saya cenderung untuk membangun marwah itu berdasarkan sesuatu yang tidak menimbulkan tabdzir, ya, sesuatu yang memang itu bisa menjadi ciri kepribadian kita. Itu bisa bersifat keilmuan, bisa menjadi karakter, ya. Nah, karakter itu saya kira akan menjadi apa marwah yang luar biasa, akan menjadi harga diri yang luar biasa. Makaten. Matur nuwun, Ustaz. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada. Tadi kalau mungkin yang dimaksudkan misalnya, wah kita perlu punya kendaraan yang bagus untuk bisa ini. Nah, saya kira Rasulullah juga mencontohkan onta Rasulullah itu termasuk onta yang bagus, loh. Ya. Jadi onta Rasulullah termasuk onta yang bagus. Sehingga kalau sekarang ini ya, kita misalnya pakai mobil bagus itu juga nggak ada masalah, ya. Asal tidak tabdzir, ya. Memang diperlukan, ya, mobil bagus diperlukan mungkin para pimpinan kita, ya, supaya ya, di dalam melakukan perjalanan itu nyaman sampai tempat tidak capek, ya, kemudian tetap dalam keadaan fresh. Menurut saya ini tidak tabdzir, ya, tidak tabdzir. Jadi misalnya kita menggunakan kendaraan-kendaraan yang bagus, ya itu juga bisa menjadi apa? Bisa menjadi spot, ya, perjuangan kita. Nah, nanti kalau misalnya Ketua PP Muhammadiyah mobilnya tidak ber-AC, wah itu nanti capek banget itu, capek banget. Nanti apa namanya ketika acara-acara menjadi banyak terganggu. Saya kira ini tidak termasuk tabdzir, tapi menjadi apa? Menjadi sesuatu yang apa? Perlu kita gunakan untuk memperlancar perjuangan kita. Ngaten tambahan saya. Atau terima kasih. Dengan kata lain, gaya hidup yang tidak boros ini tatkala si pribadi itu bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Mungkin seperti itu, Dok, atau bagaimana tanggapan panjenengan ini? Ya, saya kira itu
asal itu menjadi kebutuhan nggak masalah. Ya. Kalau kebutuhan, mahal pun harus kita adakan. Ya. Mahal pun harus kita adakan. Jadi kalau misalnya persyarikatan itu memerlukan pesawat untuk keperluan perjuangan, ya, untuk transportasi para pemimpinnya, menurut saya pesawat itu kebutuhan. Ya. Atau kita perlu kendaraan yang nyaman supaya para pemimpin itu bisa menyampaikan, misalnya harus berceramah, itu fresh ketika di tempat, itu mobil yang ber-AC, yang nyaman dikendarai, itu kebutuhan. Bukan sekedar sesuatu yang takdir. Ya, jadi saya kira betul itu, kita harus bisa mengukur itu kebutuhan atau banyak takdir. Ya. Tapi kalau misalnya ya soal tas tadi sama bahannya, yang satu branded, ya branded, harganya selisihnya bisa sampai 10 kali lipat mungkin, padahal bahannya yang sama. Nah, menurut saya kelebihannya tadi adalah takdir, sesuatu yang sesungguhnya tidak kita perlukan. Terima kasih dokter atas pencerahannya. Bapak Ibu, tidak terasa hampir 60 menit kita mendengarkan kajian dan tausiah yang sangat luar biasa. Ini sangat mengingatkan kepada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata masih banyak hal yang mungkin terjebak pada gaya hidup yang boros. Mudah-mudahan setelah ini menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semakin hati-hati. Bagaimana kemudian kita bisa menafkahkan apa yang Allah titipkan ini berada di jalan yang benar, di jalan yang tepat. Tidak hanya sekedar menuruti keinginan, tapi betul-betul ini menjadi hikmat kita untuk tujuan akhirat kita. Mudah-mudahan kita mampu memposisikan apa yang Allah titipkan ini menjadi cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Dari NA. Ini menyikapi, ya bisa dikatakan gaya hidup, bisa dikatakan sebuah kebutuhan. Kadang kita pingin punya rumah, pingin punya mobil, itu terjebak dalam sebuah pinjaman. Itu sebenarnya selama ini kan sepertinya seperti itu. Kadang rumahnya belum bagus jadi pinjam kredit kayak gitu. Terus kemudian sekarang lagi ngetren juga, kita umroh haji dengan pinjaman. Itu menurut Ustadz itu termasuk bagaimana itu, apakah dibenarkan ketika kita haji atau umroh dengan cara pinjaman, jadi nanti mengembalikannya setelah pulang gitu dengan kredit, itu bagaimana tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi begini Bu Taria, Rasulullah itu juga terlibat piutang. Ya. Bahkan konon ketika beliau wafat, ya baju besinya itu masih di dalam status tergade, ya tergade. Nah, sehingga beliau itu juga melakukan hutang piutang. Nah, kalau kita melakukan hutang piutang selagi masih dalam batas kemampuan kita untuk mengangsurnya, inilah ba'sa bih, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, karena Rasulullah juga menyontohkan, ya, boleh juga melakukan proses hutang piutang itu. Nah, jadi menurut saya selagi itu masih dalam batas kemampuan, ya tidak ada masalah ya, di dalam mengadakan kebutuhan hidup. Ya. Berbarengan itu kebutuhan yang sangat diperlukan. Kebutuhan mobil itu juga sangat penting untuk saat ini. Ya. Jadi kalau untuk menyelenggarakan kebutuhan itu harus berhutang selagi dalam kemampuan. Ya. Menurut saya kok itu tidak apa-apa. Makaten, yeah. Kalau termasuk untuk kayak haji umroh juga boleh ya Pak? Kalau untuk haji umroh, ya sekarang ini kita dipaksa berhutang. Iya, memang begitu. Dipaksa untuk berhutang untuk mendapatkan seat ditalangi oleh bank. Ya. Sekarang kan sudah ini ya. Kalau saya cenderung untuk ibadah ini kita menabung cukup berangkat ya.
untuk hal-hal yang ini. Karena salah satu syaratnya adalah istitoah, ya, istitoah kemampuan. Ya. Kalau belum ada kemampuan, nggak usah membantu. Ya. Jadi, kita persiapkan istitoah. Pakatan. Ya. Ya, setuju nih dengan kalimat istitoah ini, karena memang faktanya begitu, Dok. Jadi orang yang belum mampu akhirnya ditalangi bank, sementara yang mampu malah belum mendapatkan seat karena kuotanya terbatas. Gitu. Oke, terima kasih Dokter atas pencerahannya. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin nanti bisa kita pertajam lagi di minggu depan, meskipun temanya mungkin masih seputaran ini, semoga, tapi jikalaupun tidak menutup kemungkinan dalam diskusi dan sharing bisa berkembang. Masih takbir besok. Oh, masih takbir, alhamdulillah kita masih membahas tentang takbir, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, Dr. Agus Sukaca, atas ilmunya, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.